Halo teman-teman DS Aquatic, makasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia mengikuti channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman. Buat yang belum, tolong di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, masih lanjut lagi dengan video vlog saya. Jadi ini adalah minggu ketiga ya teman-teman dari cycling aquarium air laut saya ini. Jadi ini hari ke-21 tepatnya. Jadi bagaimana kondisinya hari ke-21 ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi disclaimer dulu, ini adalah video vlog saya ya teman-teman. Jadi vlog ini tentang progres akuarium air laut saya yang saya lakukan dengan cara saya sendiri ya teman-teman. Jadi semua metode yang ada di sini ini adalah metode yang saya pakai untuk ini ya, untuk melakukan cycling dari akuarium ini ya teman-teman. Jadi sesuai dengan eksperimen saya dan hasil dari pengalaman sebelumnya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru belajar, teman-teman saya sarankan untuk pelajari dulu ya tentang bagaimana cycling akuarium dan sebagainya. Teman-teman bisa ikuti apa yang ada di internet, atau mungkin yang teman-teman lihat di internet cocok, maka teman-teman bisa ikuti. Kalau mungkin dirasa kurang bagus, teman-teman juga nggak harus mengikuti ya. Jadi intinya teman-teman harus pertama kalau mau belajar akuarium air laut ini harus pelajari dulu ilmunya ya teman-teman. Jadi terutama bagaimana kita mencycling air laut, kemudian bagaimana kita merawat airnya, kemudian bagaimana filtrasi dan bagaimana sistem flow cahaya dan sebagainya. Teman-teman harus pelajari dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus mengikuti secara mentah-mentah apa yang dilakukan oleh orang lain ataupun apa yang dilakukan oleh saya. Jadi kalau menurut teman-teman itu oke, jadi teman-teman lakukan aja ya. Jadi teman-teman nggak perlu harus mengikuti satu panduan yang pakem. Nah, saya tahu memang nggak ada yang pakem ya dari memelihara air laut ini. Jadi semua berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi kalau caranya seperti ini teman-teman ya ikuti aja. Kalau misalnya teman-teman oke dengan cara seperti itu, teman-teman ikuti aja. Atau teman-teman punya cara sendiri ya teman-teman ya ikuti aja. Jadi intinya ini adalah akuarium teman sendiri dan teman-teman nggak harus peduli sama omongan orang lain. Jadi semua saya rasa berdasarkan pengalaman masing-masing ya teman-teman. Karena saya sendiri juga ini ya, juga belajar otodidak ya. Jadi semuanya belajar dari YouTube. Jadi apa yang saya lihat di YouTube bagus dan apa yang saya nggak tahu semuanya saya cari di YouTube. Ya kalau oke ya kita ikuti, kalau enggak ya menurut kita nggak bagus ya nggak usah, gitu aja teman-teman. Oke lanjut, terlalu banyak ngomong saya. Oke teman-teman, jadi minggu ketiga ini rencana saya mungkin agak berubah ya teman-teman. Jadi kalau minggu yang lalu rencana saya akan melakukan metode ini ya teman-teman, memakai ini Nopox ya, Nopox eceran. Ini sisa dari yang dulu, atau ini ada saya punya juga review fuel, ini sisa dari yang sebelumnya. Jadi kalau minggu sebelumnya saya berencana untuk melakukan metode penurunan nitrat dengan karbon dosing. Nah, dalam seminggu ini ternyata teman-teman tidak ada yang berubah. Jadi setiap hari itu saya dosing ini ya, dosing review fuel itu kira-kira sekitar 3 mili ya teman-teman, 3 ml. Di sini sebenarnya ada ini ya, ada aturan 50 galon itu sekitar 100 berapa? 189 ya. Jadi sekitar 3 ml lah.
Jadi saya dosing tiap hari sebesar 3 ml selama 1 minggu ini. Ternyata tidak ada perubahan penurunan nitrat, teman-teman. Jadi mungkin untuk karbon dosing ini memang memerlukan waktu yang lama ya, teman-teman. Jadi saya sedikit modifikasi ya di minggu ketiga ini, dan dari hasil ini ya, dari hasil testingnya ya, nitrat masih di angka 100, teman-teman ya, masih di angka 100. Untuk fosfatnya kemungkinan ini di angka 0,1 atau 0,03 kayaknya, 0,1 atau 0,3 di antara inilah, teman-teman ya, fosfatnya ya. Jadi rasanya masih cukup tinggi, tapi oke lah, nggak masalah untuk fosfat ya. Terus kemudian di minggu ketiga ini apa yang saya lakukan ya, teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat dulu kondisi main tanknya ya. Jadi kondisi main tanknya ini seperti teman-teman lihat di sini. Aduh, biru nih. Jadi bentar ya. Oke, saya akan ganti modenya pakai mode SPS. Nah, ini mode SPS, terang banget ya, teman-teman. Jadi di sini saya tidak melihat ada ini ya, ada lumut ya. Ini agak aneh sih, mungkin perlu waktu yang lama. Jadi seminggu ini setelah saya nyalakan lampu, praktis belum ada lumut yang terlihat ya, teman-teman. Jadi ini sepertinya tanda-tanda lumut ya, teman-teman. Di sini tapi dikit sekali. Mungkin belum terlihat ya di di minggu ini. Dan kemudian kondisi ikan masih oke aja ya, cuman nggak tahu kenapa tuh botanan jadi di sana ya. Oke, botanan nempel di sana. Ikannya dua Nemo ini masih oke. Nah, satu Nemo yang gede, yang balong itu akhirnya saya pindahkan di akuarium lama ya, teman-teman. Akuarium lama yang saya pakai untuk karantina, saya pindahkan ke sana. Nah, untuk itu karena di ini ya, teman-teman, si balong itu agak rese ya, teman-teman. Semua pasir kemarin dibongkari semua, teman-teman. Jadi di tengah ini sampai lubang ke bawah ya, sampai pasirnya ke kiri ke kanan. Jadi saya akhirnya pindahkan ke tank lama dulu. Nanti saya akan update tank lama ya beberapa hari ke depan. Cuman seperti ini kondisinya selama seminggu ini. Perkiraan saya ketika minggu lalu akan ada lumut yang luar biasa, ternyata tidak ya, teman-teman. Ternyata saya nggak melihat ada aktivitas lumutnya. Ini saya balikan dulu ke lampu biru. Kalau ke lampu biru itu biasanya dia lebih kelihatan kalau lumut ya. Jadi ini lumut ya, dikit sekali ya, teman-teman. Jadi selama seminggu ini nyaris tidak ada lumut yang signifikan ya, teman-teman. Nggak sesuai dengan perkiraan saya seperti minggu lalu, karena biasanya dengan kondisi nitrat yang tinggi dan fosfat yang cukup tinggi, maka lumut akan mudah terbentuk ketika ada cahaya. Nah, rencana saya untuk cycling atau ekspor nutrien lewat lumut ternyata tidak berhasil, teman-teman, karena lumutnya tidak terbentuk. Mungkin dalam berapa minggu ke depan mungkin terbentuk ya, teman-teman. Dalam seminggu ini saya nggak melihat tanda-tanda yang cukup signifikan, jadi bisa saya abaikan aja. Jadi nggak ada terbentuk lumut. Jadi mungkin saya harus nunggu lagi beberapa minggu ke depan. Tapi untuk lampu akuarium ini akan saya nyalakan terus ya, teman-teman, sampai koral masuk. Nah, di minggu ketiga ini rencananya saya ada sedikit perubahan, teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman di sini, ini lampunya temporary ya, teman-teman. Saya nanti akan beli lagi lampu ini. Lampu ini cukup bagus ya dari pengalaman saya. Ini Candila S300, ini lampu aquascape ya. Ini saya pakai untuk lampu ceto, ini cukup bagus. Saya nggak terlalu suka dengan lampu yang pink ya, teman-teman, atau merah itu untuk ceto. Saya lebih suka yang ini, dan sudah terbukti ini bagus ya, cukup bagus ya untuk menumbuhkan ceto. Nah, seperti yang di
akuarium saya sebelumnya semuanya bagus. Nah ini saya masih nunggu, masih order dua lampu ya, kemudian saya akan kasih yang sekarang 2. Jadi saya akan pakai ini 2 biji sama dengan akuarium saya sebelumnya. Jadi saya akan pasang di sini, dan mulai minggu ketiga ini, hari 21 ini saya akan hidupkan refugiumnya ya teman-teman. Refugium cetonnya saya hidupkan karena ternyata susah sekali menurunkan nitrat dari 100 ppm teman-teman. Jadi seperti itu rencana saya beberapa minggu ke depan ya. Jadi kita akan pantau terus kondisi nitratnya 3 minggu ke depannya, 3 atau 4 minggu ke depannya. Jadi saya nggak akan masukkan koral ya teman-teman dalam mungkin 4 minggu ke depan. Estimasi saya sih nitrat akan turun ke 10 ppm sekitar 4 minggu ke depan ya, 4 mingguan kira-kira 4 mingguan paling lama mungkin ya. Jadi intinya saya nggak akan masukkan koral sampai 4 minggu. Jadi akhirnya kalau cycling saya ini akhirnya jadi 7 minggu ya teman-teman. Jadi kemungkinan ya, tapi nanti kita akan lihat kalau misalkan nitratnya sudah di angka 10 ppm atau di bawah 10 ppm, maka saya akan masukkan koral. Nah rencana koral yang saya masukkan itu ini ya, saya masukkan langsung, saya akan masukkan Acropora ya teman-teman. Nanti saya akan nekat masukkan Acropora sama jenis SPS. Nah SPS itu rencananya saya akan masukkan, ini tergantung saya dapat atau enggak ya, masukkan Digitata sama ini ya Montipora ya. Jadi kalau nanti dapat Acropora kayak bangsanya Millepora atau yang lainnya itu nanti saya akan coba juga, nanti saya masukkan. Jadi saya langsung nekat ke SPS ya teman-teman. Jadi kalau SPS gagal dalam 2 minggu, dalam beberapa minggu berikutnya, maka saya akan jadikan ini akuarium air laut LPS atau ini ya softish atau apalah, atau zoa mungkin seperti itu. Itu rencana saya teman-teman. Jadi rencana saya sedikit berubah-ubah dari awalnya, tapi ya seperti itu teman-teman. Jadi planning saya seperti itu. Jadi kemungkinan besar nanti koral akan masuk di minggu ke-7 lah, minggu ke-7 ya, setelah akuarium ini di setup. Nah itu juga saya akan masukkan Acropora langsung, terus bangsanya SPS, dan kita lihat apakah akuarium ini mampu atau tidak untuk menghandle SPS ya. Karena suhunya hari ini suhunya sekitar 28 ya teman-teman, 28 mana nih? 27, 28. Oke, jadi suhunya seperti itu teman-teman. Dan sedikit perubahan, ini logline yang di sini ya, logline ini saya hadapkan ke atas untuk menambahi ini ya, gerakan permukaan di air ya. Fungsinya juga untuk menambah oksigen untuk yang di atas, yang ini tetap ke bawah, dan efeknya ada shimmer-shimmernya ya, karena ada pergerakan di permukaan gitu ya teman-teman. Nah ini lumayan kuat ya teman-teman dorongannya dari ini. Dan mungkin nanti saya akan pasang dua ini ya teman-teman, dua wave maker saya. Jadi Atman sama C bawah akan saya pasang di belakang mungkin ya rencananya. Dua saya akan pasang, saya nggak akan pakai ini ya, nggak akan pakai mantis ya, karena terlalu gede rasanya. Dan mungkin kecil-kecil lebih banyak itu rasanya lebih bagus ya daripada satu gede. Jadi biar lebih gampang kita ngatur flownya kemana. Oke teman-teman, jadi itu aja ya update saya di minggu ketiga ini.
update-nya rencana saya dalam 4 minggu ke depan. Oke, jadi mungkin 4 minggu depan kita sudah bisa memasukkan koral. Nah, koralnya ini saya masukkan langsung SPS, teman-teman, nekat ya. Jadi kalau SPS gagal, kita akan turun level jadi LPS, akuarium LPS ya. Oke lah, gitu aja teman-teman. Jadi update saya minggu 3 ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, semoga bermanfaat juga videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya.